Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Kois dari KKNDR YAIN Kudus tahun 2020, Posko 96, jurusan BKPI. Nah, baik teman-teman. Bagaimana kabar dari teman-teman semua? Tentunya semoga dalam keadaan yang pandemi ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang telah menyimak video saya pada hari ini. Jadi di sini saya akan menerangkan bagaimana caranya, tips dan trik bagaimana etika dalam pergaulan. Nah, jadi dalam pergaulan itu ada yang namanya etika, teman-teman. Nah, jadi di sini nanti saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya bergaul, kepada setiap orang, maupun tua, muda, sebaya ataupun anak-anak. Nah, itu ada caranya sendiri-sendiri. Nah, jadi teman-teman, simak saja video saya pada hari ini. Saya akan membahas tentang etika pergaulan. Nah, etika pergaulan. Etika pergaulan adalah tata krama atau tata cara bersopan santun terhadap seseorang yang sesuai dengan norma-norma dan yang sesuai dengan aturan-aturan pada masyarakat tertentu. Nah, itu adalah pengertian dari etika. Nah, jadi apa teman-teman? Etika adalah sopan santun atau tata cara peraturan untuk bergaul yang tidak menyimpang, yang sesuai dengan peraturan norma, yang sesuai dengan peraturan norma agama, sosial, budaya maupun kesopanan adat. Itu adalah definisi dari etika, teman-teman ya. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, kita harus memahami dulu apa itu yang dinamakan etika pergaulan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang ada beberapa cara bagaimana cara kita membina cara bergaul kita dengan orang secara baik itu bagaimana. Jadi di sini saya akan menerangkan bagaimana caranya bergaul secara baik itu bagaimana ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah belajar menghargai pendapatnya orang lain. Nah, yang pertama adalah belajar menghargai pendapatnya. Walaupun pendapatnya itu keliru, walaupun itu benar. Yang namanya kita hidup di tengah-tengah masyarakat, pasti kita tidak jauh yang namanya berbeda pandang pikir atau pola pikir. Sudut pola pikir yang berbeda itu pasti ada di dalam masyarakat. Nah, misalnya adalah itu. Yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita menghargai orang lain. Seperti itu teman-teman. Satu contohnya yaitu menghargai pendapat orang lain. Nah, yang kedua adalah menghargai dari mana asal mereka, dari mana latar belakang mereka. Jadi kita harus hargai. Beda agama, kita di tengah masyarakat pastinya ada yang berbeda agama, ada Islam, Kristen atau yang menganut ajaran lain. Nah, kita harus menghargai bagaimana cara kita menghargai orang tersebut. Nah, jangan membeda-bedakan seperti itu. Itu adalah belajar menghormati. Nah, yang kedua setelah belajar menghargai harus belajar menghormati, teman-teman ya. Setiap orang pasti pengen yang namanya dihormati. Nah, jadi teman-teman, kalau menghormati seseorang itu jangan sampai jangan sampai memandang dia dari kasta apa, dari berpangkat apa, dia orang tua ataupun orang anak kecil. Kita harus menghormati. Karena apa? Karena orang itu lebih suka dihormati. Karena dihormati, nanti dia akan sopan santun terhadap kita semua ya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah
mempunyai sikap mau mengerti. Nah, ini kita sebagai makhluk hidup, makhluk sosial, kita harus mempunyai yang namanya sifat saling mengerti atau saling bersimpati, saling berempati. Nah, itu adalah hal yang paling penting kita nantinya untuk bersosial atau bermasyarakat. Seperti itu, sikap mau mengerti dasarnya itu adalah sikap yang sangat terpuji sekali. Nah, karena apa? Karena di situ kita adalah mengeluarkan empati dan simpati kita secara melalui hati nurani, teman-teman. Nah, karena apa? Karena kita berempati itu adalah sesuatu perilaku dari hati. Nah, yang manakala perbuatan itu sangat terpuji sekali. Karena apa? Karena saling menghormati, saling mengerti seseorang itu sangatlah amat sulit untuk dilakukan, teman-teman. Nah, jadi mulai dari sekarang teman-teman tanamkan dalam diri kalian dan tanamkan mindset dalam pikiran kalian, dalam hati kalian, bahwasanya kita harus mempunyai yang namanya sikap peduli atau berempati, bersimpati, teman-teman. Supaya apa? Supaya kita kalau melihat temannya dalam keadaan susah, senang, kita tetap berempati kepada mereka, seperti itu. Nah, yang keempat adalah mau memberi pujian. Nah, yang keempat adalah mau memberi pujian. Nah, setiap orang pasti kalau sudah telah melakukan segala sesuatu, telah melakukan suatu hal, pengen yang namanya dipuji. Nah, dari teori Abraham Maslow, dia telah mengatakan bahwasanya manusia itu pengen yang namanya dipuji atau dihargai atas apa yang telah dia lakukan. Nah, jadi teman-teman, kalau melihat pencapaian seseorang, jangan langsung dikritik atau dijudge. Nah, sekali-kali harus memberi pujian terhadap apa yang telah dia lakukan. Karena memberikan pujian terhadap mereka, akan membuat kebahagiaan tersendiri dalam hidup dirinya maupun kita. Nah, kita juga merasa senang, dan orang yang kita puji akan juga merasa tambah senang dan akan bangga terhadap apa yang telah dia lakukan. Nah, seperti itu teman-teman ya, harus mempunyai sifat saling memuji. Mau memuji apa yang orang lain telah lakukan, seperti itu. Nah, yang kelima adalah mau memberi motivasi. Nah, hidup itu tidak selamanya kita berjalan dengan mulus atau sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, artinya apa? Artinya kita hidup itu pasti akan yang mengalami namanya banyak masalah, stres, pikiran, atau depresi. Pasti kita akan menemukan masalah seperti itu. Nah, untuk itu mulai dari sekarang teman-teman, ketika melihat fenomena alam, fenomena sosial, maksudnya fenomena sosial, bila melihat ada keadaan sosial seperti itu, temannya lagi stres, depresi, banyak pikiran, nah disitulah peran kita. Kita mau memberi motivasi terhadap mereka. Kita memberikan dia semangat untuk hidup. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu, bagaimana kita ambil solusi, berikan jalan keluar, seperti itu teman-teman. Mulai dari sekarang tanamkan dalam diri kalian, dalam mindset pikiran hati nurani, bahwasanya kita harus saling peduli dengan cara apa? Memberi motivasi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya adalah tidak bercanda berlebihan. Nah, bercanda berlebihan kelihatannya itu hal sepele, akan tetapi bila seseorang itu tidak bisa menerima apa yang kita candakan, itu akan membuat keretakan di dalam keharmonisan kita dalam bersosial, teman-teman. Jadi bercanda boleh, tapi alangkah baiknya itu tidak boleh berlebihan dan sewajarnya, seperti itu.
Nah, yang selanjutnya adalah menjaga. Nah, menjaga keutuhan pertemanan kita. Hal yang paling sulit adalah menjaga pertemanan kita. Bagaimana cara kita menjaga pertemanan kita supaya tetap harmonis, awet, langgeng, tidak ada kesalahpahaman, komunikasi lancar. Nah, kita harus menjaga yang namanya pertemanan seperti itu, atau menjaga namanya silaturahmi ya teman-teman. Sebagai contohnya, menghormati pendapat teman kalian yang telah diucapkan teman kalian. Nah, yang terakhir adalah jangan pernah mengkhianati kepercayaan orang lain. Jadi itu teman-teman. Bagaimana cara kita beretika yang baik di dunia sosial atau di masyarakat. Nah, jadi yang pertama tadi ada belajar menghargai, belajar menghormati, dan yang ketiga adalah mempunyai sifat mau mengerti, dan yang keempat adalah mau memberi pujian, dan yang kelima adalah mau memberi motivasi terhadap orang lain, dan yang keenam adalah tidak bercanda secara berlebihan, dan yang terakhir adalah tidak boleh mengkhianati kepercayaan orang lain. Nah, itu adalah tips bagaimana cara beretika yang baik. Dan yang sekarang adalah triks bagaimana cara memilih teman yang baik. Nah, yang pertama adalah pilihlah teman yang berakhlak baik. Nah, oke, kita memang hidup di lingkungan masyarakat itu pasti banyak menemukan perilaku baik ataupun buruk, itu pasti kita tidak akan jauh-jauh dari perilaku itu. Nah, jadi teman-teman, kalau mencari teman itu yang berakhlak baik. Karena apa? Kalau kita berteman dengan orang baik, insya Allah diri kita juga akan menjadi baik, dan kita akan terhindar dari hal-hal yang buruk apabila kita berteman dengan baik dan kita dibesarkan oleh lingkungan yang baik. Yang kedua adalah bertemanlah kepada teman yang mempunyai belajar semangatnya itu tinggi. Nah, karena apa? Ketika kamu mempunyai teman yang semangat belajarnya tinggi, otomatis kamu juga akan secara tidak langsung pikiran kamu akan terstimulus sendiri. Bagaimana saya bisa mengikuti atau mengimbangi dari teman kita yang telah kita lakukan, yang telah dia lakukan. Contohnya, dia mempunyai belajar yang tinggi, otomatis kita juga akan mempunyai daya belajar yang juga ikut tinggi, teman-teman. Rasa ingin tahunya kita juga tinggi, otomatis kita ingin belajar. Bagaimana cara kita tahu seperti itu? Kita bagaimana? Ya harus belajar seperti itu. Dan yang ketiga adalah kembangkanlah sikap saling membantu. Nah, yang ketiga itu adalah kita harus mempunyai sikap saling membantu terhadap sesama manusia. Tidak usah membedakan yang tua. Jangan yang tua saja yang harus dibantu, yang tua harus dibantu, yang sebaya juga, anak-anak. Kalau memang kita bisa, semaksimal mungkin kita harus membantu. Nah, jangan lupa tadi kita harus juga memberi saran. Nah, apabila memberi saran kepada orang tua, bila salah kita sarankan, yang sebaya kita juga sarankan, yang anak-anak kita peringatkan. Nah, walaupun saran kita tidak diterima, oke, kita harus tetap rendah hati dan rendah diri. Yang penting kita setelah mengingatkan seseorang itu untuk berbuat baik. Seperti itu, teman-teman. Dan yang keempat adalah kita harus menanamkan
menanamkan sikap menghormati, menghargai sesama manusia. Nah, kembangkanlah sikap saling menghargai dan menghormati, karena seseorang kalau dihormati dan dihargai, otomatis dia akan merasa dibutuhkan atau merasa dirinya itu merasa lebih baik atau tidak sedang dipandang sebelah mata, seperti itu. Begitu pula ketika kamu menghargai dan menghormati, otomatis kamu juga akan dihormati dan dihargai juga. Jadi tidak usah khawatir, bila kalian menghargai dan menghormati seseorang, pasti kalian dihormati dan dihargai. Itu sudah hukum alam, itu sudah pasti. Dan yang terakhir adalah hindarkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma di dalam masyarakat. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita harus menanamkan sejak dini, sejak sekarang atau sejak kecil, bahwasanya kita harus mengetahui mana yang merupakan aturan dan yang mana yang merupakan tidak aturan, yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Nah, kita harus mengetahui itu supaya apa? Supaya diri kita nanti di masyarakat atau di lingkungan kita tidak dicap sebagai seseorang yang nakal atau seseorang yang suka melanggar norma, seperti itu ya. Itulah video dari saya, tip dan trik cara beretika dan bergaul. Nah, semoga apa yang telah saya sampaikan itu bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Dari saya mohon maaf bila ada materi yang kurang jelas, tutur kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.